Bayangkan, kamu seorang mahasiswa dengan uang jajan yang terbatas. Namun, setiap bulannya kamu harus pintar-pintar membagi uang tersebut untuk makan, transport, tugas kuliah, hingga hangout bersama dengan teman-teman. Sementara, di sisi lain, ada seorang pemuda kerja yang baru saja mendapatkan gaji tetapnya. Keduanya sama-sama memiliki tantangan. Namun, terdapat perbedaan dari segi pengelolaan keuangannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mereka melakukan pengelolaan keuangan dengan baik supaya mereka hidup lebih nyaman dan mulai memikirkan masa depan melalui investasi? Nyatanya, saat ini banyak sekali orang-orang yang tergoda dan ikut-ikutan untuk investasi tanpa mereka tahu apakah produk yang mereka pilih itu legal atau justru investasi bodong. Bahkan, sebagian dari mereka juga ada yang belum benar-benar paham pasar modal itu apa. Padahal, pasar modal itu sederhananya adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki dana. Melalui pasar modal, perusahaan bisa menerbitkan saham ataupun obligasi untuk mendapatkan tambahan modal. Sementara, investor bisa membeli instrumen keuangan tersebut agar nilai uangnya itu bertambah dan meningkat. Jadi, pasar modal itu bukan hanya soal saham, tetapi pasar modal itu adalah soal ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada 3 pihak yang akan mendapatkan benefit atas terjadinya transaksi di pasar modal. Yang pertama yaitu perusahaan. Di sini perusahaan akan mendapatkan dana. Lalu yang kedua yaitu ada investor. Investor akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu negara. Di sini negara akan mendapatkan efek multiplier dari aktivitas ekonomi. Kalau sudah tahu wadahnya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Instrumen di pasar modal itu ada banyak, yaitu mulai dari investasi, reksadana, sampai obligasi. Nah, cara memilihnya itu kita bisa mengacu kepada 3 hal. Yang pertama yaitu dari seberapa banyak modal yang kita punya, lalu yang kedua yaitu tujuan apa yang ingin kita capai, dan yang ketiga yaitu dari seberapa besar resiko yang ingin kita ambil. Baik, mari kita bahas lebih lanjut dari ketiga instrumen tersebut. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai saham. Secara sederhana, saham itu adalah bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Perusahaan yang menjual sahamnya itu adalah disebut sebagai emiten. Saham-saham itu diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar resminya atas transaksi jual beli yang terjadi. Untuk bisa membeli saham, kita tidak bisa langsung melalui Bursa Efek Indonesia, tapi ada perantara resmi yang disebut sebagai broker atau sekuritas. Jadi, dari sekuritas itu nantinya akan terdapat aplikasi yang dimana kita akan memiliki dan membuka rekening saham dan juga kita bisa melakukan transaksi jual beli saham. Jadi ibaratnya gini, Bursa Efek Indonesia itu adalah kita ibaratkan sebagai mall. Nah, kalau kita ingin membeli suatu barang di mall, kita tidak bisa langsung membeli barang tersebut di mall dong. Pasti kita bisa membelinya itu melalui toko-toko. Nah, untuk toko-toko inilah kita bisa disebut sebagai sekuritas. Lalu, cara mendapatkan keuntungan dari saham ini gimana sih? Nah, cara mendapatkan keuntungan dari investasi saham yaitu ada 2 hal. Yang pertama yaitu dilihat dari dividen, dan yang kedua yaitu dilihat dari capital gain. Saat kita memiliki suatu saham itu, berarti kita memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Saat perusahaan tersebut menghasilkan laba, kita berhak atas sebagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan pada saat emiten membagikan labanya kepada investor, itulah disebut sebagai dividen. Selain itu, di pasar modal khususnya instrumen saham, banyak emiten yang menerbitkan sahamnya untuk publik. Ada mulai dari perusahaan yang kecil hingga ke perusahaan yang besar, dan juga ada dari kondisi laporan keuangannya yang lemah hingga kepada kondisi laporan keuangannya yang kuat. Nah, apabila kita membeli suatu saham itu pada saat harganya itu misal di 800 dan ternyata kita itu menjualnya di harga 1000, itu kita akan mendapatkan keuntungan dari transaksi jual saham tersebut. Nah, itulah yang dinamakan capital gain. Baik, sekarang kita lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Kalau kita membeli obligasi, artinya kita di sini meminjamkan uang kita atau dana kita kepada perusahaan ataupun pemerintah yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, obligasi juga ada di pasar modal dan bisa kita beli di sekuritas. Kalau obligasi pemerintah,
Kita bisa beli melalui bank ataupun dari aplikasi yang bekerja sama dan ditunjuk oleh pemerintah. Keuntungan dari obligasi itu bisa didapat dari bunga tetap atau pokok yang dikembalikan pada saat jatuh tempo. Untuk risikonya ini sendiri itu lebih rendah ya dibandingkan dengan saham, karena ya penerbitnya itu pemerintah. Baik, untuk sekarang kita masuk ke instrumen yang ketiga, yaitu reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari banyaknya investor yang dikelola oleh manajer investasi. Di sini, investor tidak perlu memilih saham atau obligasi satu persatu, karena semuanya ini sudah dikelola dalam portofolio oleh manajer investasi. Untuk reksadana itu sendiri, bisa dibeli melalui sekuritas ataupun dari aplikasi yang bekerja sama dengan OJK. Untuk reksadana itu sendiri memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang. Untuk reksadana pasar uang ini risikonya lebih rendah dan risiko yang paling rendah dibandingkan jenis reksadana yang lain. Dan juga tentunya untuk keuntungan yang stabil dan cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Oke, jenis yang kedua yaitu reksadana pendanaan tetap. Untuk reksadana pendanaan tetap ini resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang, dan tentunya potensi untuk keuntungannya juga akan lebih besar. Untuk reksadana pendanaan tetap ini cocok untuk kebutuhan jangka menengah. Dan yang ketiga yaitu reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, reksadana campuran, yaitu kita menempatkan dana di berbagai instrumen. Itu bisa saham dan juga bisa obligasi. Nah, jadi untuk resikonya itu sendiri ini lebih besar juga ya dibandingkan dari kedua yang tadi udah saya sebutkan, karena memang ini cocoknya itu adalah kebutuhan jangka menengah hingga jangka panjang. Yang keempat yaitu ada reksadana saham. Sesuai dengan namanya, berarti di sini reksadana ini adalah risikonya paling tinggi dibandingkan dengan yang tadi sudah saya sebutkan dan jelaskan, dan tentunya untuk dari potensi keuntungannya ini yang paling besar. Oke, berdasarkan dari yang sudah saya jelaskan dan sebutkan mengenai ketiga instrumen keuangan tadi, teman-teman lebih tertarik di mana nih untuk melakukan investasi? Apakah di saham, di reksadana, atau di obligasi? Kalau mau belajar dengan modal yang kecil, bisa pakai reksadana. Kalau mau yang aman, bisa melalui obligasi. Kalau mau yang menantang diri sendiri, itu bisa melalui investasi saham. Ayo pilih yang mana nih teman-teman? Tapi bagaimana kalau kita beli saham suatu perusahaan dan ternyata perusahaan tersebut bangkrut atau pailit? Tenang aja teman-teman. Sebenarnya memang modal kita itu bisa hilang karena resiko investasi ya seperti itu, karena resikonya tinggi. Tapi untungnya di sini ada SIPF atau Security Investor Protection Fund, yang dimana di sini bisa melindungi aset investor. Meskipun begitu, perlindungan ini ya tidak mencakup dari adanya perusahaan yang pailit ataupun dari harga saham yang turun. Masalahnya, saat ini banyak sekali orang yang FOMO untuk ikut-ikutan investasi tanpa analisis terlebih dahulu. Sebetulnya, analisis itu adalah bagian terpenting. Dan perlu kita ketahui, untuk analisis investasi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada analisis teknikal, dan yang kedua ada analisis fundamental. Teman-teman tidak perlu langsung mendalami keduanya, hanya cukup untuk memahami dan membaca laporan keuangan dasar suatu perusahaan dan melihat tren industri, itu sudah sangat cukup teman-teman. Sekarang coba pikir, apakah menabung di bank itu sudah cukup? Mungkin bagi sebagian orang memang terasa aman, tapi yang perlu kalian tahu adalah tabungan yang kalian simpan di bank itu akan tergerus dengan yang namanya inflasi. Nah, maka dari itu, investasi itu tetap penting. Jadi, dari mengelola keuangan sampai memahami risiko pasar modal, itu semuanya saling terhubung. Pasar modal bukan hanya tempat jual beli saham, tapi juga sebagai sarana untuk membangun perekonomian negara sekaligus masa depan finansial kita. Kalau mahasiswa dengan uang jajan yang terbatas, itu bisa mulai dari nominal yang kecil di reksadana. Maka, kalau pekerja dengan gaji tetap, itu bisa lebih leluasa dalam mengelola portofolio mereka. Yang terpenting, jangan asal ikut-ikutan, pahami resiko yang ada, dan sesuaikan dengan tujuan. Karena, pada akhirnya, investasi di pasar modal itu adalah tentang satu hal, yaitu membangun masa depan finansial yang lebih aman, terencana, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kemajuan perekonomian bangsa.